Terakhir tahun ini kami dapat beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berjanji dalam firman-Nya kepada bangsa Israel bahwa Dia akan memelihara umat-Nya dari awal hingga akhir tahun. Dan kami imani kebenaran firman Tuhan itu kepada orang Israel itu juga bagi kami. Kami percaya Tuhan yang sama. Kepadanya kami dapat bersandar, berharap dan mempercayai diri kami. Dari awal sampai akhir tahun ini Tuhan menjaga dan melindungi kami. Pada kesempatan yang baik ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan dan dapat mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami. Terus Roh Kudus beracara bekerja tempat ini, menerangi hati pikiran kami, buat kami mengerti firman itu, dan ketika kami mengerti firman itu, kami menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut kebenaran pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan mengucap syukur, haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat sampai selesai tahun ini, dan selanjutnya tahun berikutnya kita percaya dari awal tahun sampai akhir tahun Tuhan juga memelihara hidup kita. Amin. Hari ini saya akan bersama-sama mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bethlehem, kota kelahiran Yesus, ya. Bethlehem, kota kelahiran Yesus, itulah tema pengajaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Khotbah saya di minggu terakhir dalam rangka Natal tahun 2020. Kita akan baca Matius pasal yang ke-2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mari saya ajak jemaat bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini. Matius pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. 1, 2, 3. Mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Puji Tuhan, silakan duduk. Penulis Injil Matius atau Rasul Matius, ini atau Matius, melihat keunikan dari kelahiran Kristus, istimewaan dari kelahiran Kristus sebagai penggenapan dari nubuat atau ramalan para nabi perjanjian lama mengenai kedatangan Mesias, sang penyelamat yang dijanjikan. Beberapa minggu yang lalu kita melihat penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita telah mendengar bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kemudian kita juga telah mendengar pengajaran bahwa Yesus adalah Immanuel yang dijanjikan itu di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 yang dikutip oleh Matius di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Dan di sini Matius kembali menarasikan bagaimana para imam-imam dan ahli-ahli Taurat, para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, ahli kitab yang berada di wilayah Bethlehem itu, di wilayah kekuasaan Raja Herodes, memberitahukan kepada Herodes bahwa ada tertulis tentang kelahiran seorang raja. Ini diawali oleh pertanyaan orang-orang Majus yang datang dari timur dalam perjalanan yang cukup jauh dengan perjalanan menggunakan onta. Nah, Herodes kaget karena memang tidak ada orang yang mengandung dan melahirkan dalam keluarga istana. Maka dia kaget, dia terkejut, kemudian dia menanyakan hal itu. Kemudian para ahli kitab ini memberitahukan ada tertulis di Bethlehem, Yudea, karena demikian ada terus dalam kitab Nabi. Sekali lagi Matius tidak secara langsung menyebut Nabi siapa, sama seperti ketika mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14 ketika dia berbicara tentang Yesus adalah Immanuel yang dijanjikan itu di dalam Matius pasal 1 ayat yang 23. Dikutiplah di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang 14. Dan di sini ya, dia menarasikan bagaimana pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu memberitahukan bahwa memang ada janji di dalam perjanjian lama di kitab nabi-nabi akan datang seorang pemimpin yang dijanjikan, yang akan memimpin, yang akan menggembalakan Israel. Nah, siapa nabi itu? Nabi itu adalah Mika. Di dalam Mika pasal 5 ayat yang ke-1 jelas dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jelas kutipan yang diambil dan dibacakan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi ketika diberitahukan ada seorang raja yang lahir, kutipannya diambil dari Mika pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Nah, jadi menurut Rasul Matius, ia melihat keunikan dari kelahiran Kristus sebagai penggenapan ramalan para nabi, baik Nabi Yesaya maupun Nabi Mika secara khusus. Ya. Nah, bahkan penulis kitab Injil, para penulis berarti Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengemukakan sejumlah nubuat yang digenapi menyangkut kedatangan Kristus ke dunia. Jadi tidak diragukan lagi, ada begitu banyak rujukan ramalan tentang Kristus dalam perjanjian lama, lebih dari 200 rujukan penggenapan nubuat, lebih dari 200 yang berkaitan dengan kedatangan Kristus, Mesias yang dijanjikan, mulai dari kelahiran di Bethlehem hingga kebangkitannya dari kematian. Jadi ratusan ramalan perjanjian lama yang telah digenapi oleh Kristus membuktikan bahwa Allah itu benar, yang pertama, dan kitab suci dapat dipercaya. Sekali lagi, ratusan ramalan perjanjian lama yang telah digenapi
oleh Kristus membuktikan bahwa Allah yang memerintahkan para nabi itu untuk bernubuat adalah Allah yang benar. Dan kitab suci yang ditulis oleh para nabi itu, kitab suci itu benar, kredibel, ya, dapat dipercaya, karena kitab suci itu berasal dari Allah yang benar dan berdaulat. Kita sudah mendengar pengajaran bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ketika kita mendengarkan Alkitab, kita mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita. Ketika orang menolak dan tidak menaati Alkitab, dia juga berarti menolak dan tidak menaati Allah. Jadi, saudara dikasih oleh Tuhan, implikasi dari ramalan atau nubuatan yang telah digenapi ini membuktikan dua hal: Allah benar dan kitab suci yang kita miliki hari ini dapat dipercaya. Ini dia beberapa contoh nubuat mesianik yang digenapi oleh Kristus. Ini hanya beberapa contoh dari lebih dari 200 nubuatan yang disampaikan tentang Kristus yang digenapi oleh Kristus. Misalnya, Kristus berasal dari keturunan Raja Daud, diramalkan dalam 2 Samuel 7 ayat 12-13 dan digenapi dalam Matius 1 ayat yang ke-1 dalam daftar silsilah yang dibuat oleh Matius. Kristus lahir dari seorang perawan, Alma dalam bahasa Ibrani atau Paternos dalam bahasa Yunani, diramalkan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan digenapi dalam Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Nah, Kristus lahir di Bethlehem, diramalkan dalam Mika 5 ayat 1 dan digenapi dalam Matius 2 ayat yang ke-5 dan 6. Kristus yang masih bayi dibawa oleh orang tuanya ke Mesir, diramalkan dalam Hosea 11 ayat 1. Dari Mesir ku panggil anakku. Suatu saat ada ditulis begitu dalam Matius 2 ayat yang 15. Ketika terjadi pembantaian anak-anak kecil di bawah 2 tahun, ya, atas perintah Tuhan melalui seorang malaikat, maka Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir. Dan setelah Herodes yang akan membinasakan anak itu meninggal, kemudian mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali, tapi bukan ke Bethlehem, tetapi ke Nazaret. Sehingga Yesus yang lahir di Bethlehem disebut juga orang Nazaret. Karena memang kampung halaman Yesus, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria itu di Bethlehem, tetapi mereka, ya, bermigrasi ke Nazaret. Begitu, ya. Nah, jadi dari Mesir ku panggil anakku, menggenapi nubuat Hosea. Suatu saat saya akan jelaskan tentang nubuat Hosea ini, ya, yang digenapi di dalam Matius. Kalau ini sudah saya jelaskan, yang ini sudah pernah dulu, ya, tentang silsilah itu. Yang dua ini sudah minggu yang sebelumnya. Nah, pembunuhan massal bayi-bayi Bethlehem di Bethlehem oleh Raja Herodes dengan maksud membunuh bayi Yesus telah diramalkan dalam Yeremia 31 ayat 17 dan digenapi dalam Matius 2 ayat yang ke-18. Terdengar diramal, ratap dan tangis, sebab Rahel meratapi anak-anak yang tidak ada lagi. Itu bicara tentang pembantaian anak yang berada di bawah usia 2 tahun dengan tujuan untuk membunuh Yesus. Nah, kita kembali ke tema kita ini. Mika 5 ayat 1 sampai 7. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Ini harus jelas ini, Bethlehem Efrata, karena nanti ada Bethlehem yang lain. Hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ini tidak mungkin hanya sebatas pada seorang pemimpin Israel yang lahir pada abad ke-8 sebelum Kristus, pada zaman Nabi Mika. Karena ini sejak purbakala, sejak dahulu kala melampaui seorang manusia. Ya. Mika bernubuat bahwa pada abad ke-8 sebelum Masehi memperingatkan Israel dan Yehuda tentang penghakiman yang akan datang. Seperti yang terjadi dengan Nabi Perjanjian Lama, nubuat jangka pendek dan jangka panjang disandingkan. Ini yang saya jelaskan kemarin itu sensus plenior atau double reference prophecy. Ya. Nubuat referensi ganda yang disebut dengan sensus plenior. Mika 4 ayat 6-13 bergantian antara prediksi tentang kepulangan yang lebih jauh dari pengasingan, ini dia, dan penghakiman yang lebih dekat. Mika 5 mulai dengan tema yang terakhir ini ayat 1, ya, tetapi sisa dari bab ini kembali ke masa yang lebih jauh, menjanjikan seorang penguasa yang akan menggembalakan kawanannya dalam kekuatan dan keagungan Tuhan dan membawa perdamaian ke negeri itu. Memang satu kadar penguasa. Jadi ini digenapi di masa Mika, ya.
Kemudian satu kadar penguasa yang lengkap suatu hari akan menghancurkan Asyur, meninggalkan sisa-sisa Israel yang berjaya dan dibersihkan dari penyembahan masa lalu mereka. Jadi dalam konteks ini ayat 5, 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 secara alami dianggap sebagai mesianik. Mika secara sadar meramalkan bahwa kota kecil Bethlehem akan menghasilkan seorang raja Israel yang keluar dari masa lampau, dari zaman kuno atau dari hari-hari keabadian. Ini tidak mungkin mengacu hanya kepada seorang manusia biasa, karena permulaannya adalah dari hari-hari keabadian, sejak dahulu, perbakala sejak dahulu kala. Ya. Nah, kelahiran Juru Selamat di Bethlehem seperti yang diramalkan oleh Nabi Mika merupakan satu dari banyak ramalan tentang Kristus yang telah digenapi secara akurat. Jadi menurut Injil Matius, ramalan Mika 5 ayat 1 tersebut menunjuk kepada Kristus. Jelas sekali. Dengan demikianlah digenapi pada peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Pastilah maksud utama pengenapan ramalan perjanjian lama oleh Kristus tersebut merupakan suatu pernyataan ilahi yang memberikan nilai penting bagi keunikan Kristus. Karena kelahirannya diramalkan dan digenapi secara akurat, menjadi bukti juga keakuratan kitab suci yang kita miliki. Keakuratan kitab perjanjian lama dan keakuratan kitab perjanjian baru yang memberikan konfirmasi atas perjanjian lama. Kelahiran di Bethlehem menunjukkan bahwa Allah sudah mengkonfirmasi identitas Kristus. Mulai dari kelahirannya, bahwa Kristus yang telah ada sejak sebelum segala zaman suku telah lahir di Bethlehem sebagai keturunan Daud melalui apa yang kita kenal dengan inkarnasi. Dan bagi kita, penggenapan dari ramalan tersebut menjadi hal yang menguatkan, meneguhkan keyakinan kita kepadanya bahwa ia benar-benar Mesias, Juru Selamat dunia, dan Tuhan yang dijanjikan. Ini ayat-ayatnya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, hari ini telah lahir bagimu di kota Daud Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan. Jelas di dalam ayat ini, ya, di dalam terjemahan New International Version. Nah, sekilas tentang Bethlehem dulu. Kenapa dia harus lahir di Bethlehem Efrata? Kata Bethlehem berasal dari dua kata Ibrani, Bet yang berarti rumah, dan Lehem yang berarti roti. Jadi secara harafiah kata Bethlehem adalah Bethlehem yang berarti rumah, roti. Ini langsung mengingatkan kita akan begitu banyak ladang gandum yang seperti dikisahkan dalam kitab Rut. Kita ingat kisah Rut bagaimana Rut datang kepada Boas, ya, dan Boas adalah seorang tuan yang memiliki ladang gandum yang cukup luas. Nah, dalam Alkitab ada dua kota yang dikenal dengan sebutan Bethlehem, yaitu Bethlehem di Jebulon, Yosua 19:15, yakni tempat tinggal Hakim Ebjan. Lokasi Bethlehem ini kira-kira 11 km barat laut kota Nazaret. Jadi dari kota Nazaret sekitar 11 km tempat Yesus dibesarkan. Jadi Yesus dibesarkan di Nazaret, dilahirkan di Bethlehem. Nah, Yesus dilahirkan di sini. Yang kedua, Bethlehem di Efrata. Rut 1 ayat 2, Mika 5 ayat yang ke-1. Jadi Yesus itu lahir bukan di Bethlehem Jebulon, tapi Bethlehem Efrata. Makanya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Yang disebut juga Bethlehem Yehuda, disebut dengan Bethlehem Efrata karena memang dahulu namanya adalah Efrata. Sebelum orang mengenalnya dengan Bethlehem, nama kota itu atau desa itu pada waktu itu adalah Efrata. Kejadian 3 ayat 15-19. Letak kota itu sekitar, perhatikan, 9 km di sebelah selatan kota Yerusalem. Kalau ini 11 km di barat laut kota Nazaret. Kalau ini 9 km di sebelah selatan kota Yerusalem. Dan dari Nazaret ke Yerusalem ini perjalanannya 98 km. Berarti Bethlehem Jebulon dan Bethlehem Efrata ini cukup jauh. Kira-kira jarak tempuh 100 km. Jadi kenapa dia disebut Bethlehem Efrata? Karena ada Bethlehem lainnya, ya. Nah, jika Bethlehem di Jebulon merupakan kota yang tidak terlalu penting, tidak demikian dengan Bethlehem Efrata. Ini kota sangat penting. Paling tidak ada dua alasan mengapa kota ini penting. Satu, kuburan Rahel, istri Yakub, leluhur bangsa Israel, terletak di dekat Bethlehem Efrata. Itu sebabnya mengapa Matius langsung menghubungkan Yeremia 31 ayat 15 dengan peristiwa pembantaian terhadap bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya yang dilakukan atas perintah Raja Herodes. Langsung dihubungkan dengan ini oleh Matius.
Tetapi mungkin ada yang bertanya, mengapa Yeremia 31 ayat 15 menyebut Rama bukan Bethlehem? Di sini kan Rama, tapi dikatakan digenapi. Kutipan di dalam Yeremia ini dipakai oleh penulis kitab Matius tadi, ya, bahwa ini menggenapi yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Terdengar di Rama ratap dari Rahel yang menangisi anak-anaknya. Ya. Pertanyaannya, ini kan bukan di Bethlehem tapi di Rama. Ya. Sebenarnya Matius tidak keliru mengutip Yeremia 31:15 dan menghubungkannya dengan peristiwa pembantaian Bethlehem. Ini penjelasannya supaya jelas nanti. Katanya kitab suci akurat begitu. Ya. Tapi kenapa yang dikutip dalam Matius dalam Yeremia 31 ini kan Rama? Gitu. Padahal di Bethlehem Efrata terjadi pembantaian itu. Begini penjelasannya. Tidak perlu dipermasalahkan karena Rama memang dekat dengan Bethlehem. Ya. Jadi Rama memang dekat dengan Bethlehem dan keduanya ini biasanya menjadi satu. Nah, letak Rama kira-kira 8 km di sebelah utara Yerusalem. Matius sangat teliti mencatat bahwa pembantaian terhadap bayi-bayi dilakukan oleh Raja Herodes terjadi di Bethlehem dan sekitar. Ini berarti termasuk juga bayi-bayi yang ada di Rama juga dibantai. Ya. Jadi ketika terjadi pembantaian di Bethlehem, maka yang di Rama juga terjadi pembantaian. Ya. Jadi disinilah Rahel dimakamkan dekat Bethlehem. Ya. Di Rama dekat Bethlehem. Ya. Nah yang kedua, alasan mengapa Bethlehem Efrata itu penting. Nenek moyang Daud tinggal di Bethlehem, ya. Dan Daud lahir di kota ini. Mesias harus lahir dari keturunan Daud. Daud berasal dari Bethlehem. Itu sebabnya Bethlehem disebut juga dengan nama kota Daud. Bethlehem itu disebut kota Daud. Dulu namanya Efrata, Daud memberi nama Bethlehem. Kemudian Bethlehem ini lebih dikenali sebagai kota Daud atau Sion. Bethlehem ini juga lah, disinilah Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel. Kota Bethlehem ini telah ditentukan sebagai tempat kelahiran Mesias yang akan memerintah Israel. Dan itu Matius dan Lukas melaporkan bahwa Yesus yang mereka beritakan sebagai Sang Mesias dilahirkan di Bethlehem. Ini dia, Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4 sampai 11. Yesus lahir di Bethlehem. Nah, problemnya itu ada di sini. Nabi Mika meramalkan Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di kalimat ayat 1. Dan itu menurut Matius menunjuk pada Kristus yang lahir di Bethlehem. Namun kita mengetahui bahwa Yusuf dan Maria tinggal di kota Nazaret di Galilea, bukan di Bethlehem. Ketika Maria mengandung sampai dengan 9 bulan, mereka tinggal di Nazaret. Karena memang itu adalah tempat tinggal mereka. Walaupun kota kelahiran nenek moyang mereka berada di Bethlehem. Tapi pada waktu itu, Maria dan Yusuf itu berada di Nazaret. Itu tempat tinggal mereka. Bukan di Bethlehem. Jadi ketika kelahiran Yesus diberitahu oleh malaikat Gabriel, Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf tinggal di Nazaret di Galilea. Jadi mereka tinggal di Nazaret, padahal Mesias itu Yesus harus dilahirkan di Bethlehem. Dan jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu 98 km dengan perjalanan naik, mendaki. Jadi cukup jauh. Nah, sampai usia kandungan Maria mencapai 9 bulan, Yusuf dan Maria masih tinggal di Nazaret. Karena perjalanan itu membutuhkan sekitar 6 sampai 10 hari. Kira-kira 1 minggu perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Bahkan Yesus dibesarkan oleh Yusuf dan Maria di Nazaret, sehingga Yesus kemudian disebut orang Nazaret. Jadi menurut pikiran manusia terbatas, ini adalah sebuah masalah. Sebuah masalah dari pemikiran manusia. Bagaimana Allah mengatur agar Yesus yang sedang dikandung dalam rahim harus lahir di Bethlehem dan bukan di Nazaret? Peran Kaisar Agustus atau Kaisar Octavianus Agustus. Kaisar Octavianus Agustus yang naik tahta sebagai kaisar pada waktu itu menguasai beberapa wilayah kerajaan lainnya, membuat sebuah sensus. Dan ketentuan dalam sensus itu harusnya setiap orang kembali ke kampung halamannya dan didaftarkan di sana. Dan perintah kaisar ya, adalah perintah yang sama seperti perintah dewa.
tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibantah. Siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman. Jadi orang yang tidak mendaftarkan diri di kampung halamannya dianggap sebagai ilegal. Nah, Lukas melaporkan sebuah peristiwa penting, itu sensus penduduk pertama. Apakah ini kebetulan? Bukan kebetulan. Ini memang Tuhan yang berkehendak. Melalui sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Octavianus Augustus dari Roma ini, yang dipimpin oleh Gubernur Quirinius, wali negeri Quirinius pada waktu itu menjabat sebagai gubernur atau wali negeri. Maka dilaksanakanlah di Bethlehem oleh Herodes Agung sensus, di mana setiap orang diwajibkan untuk kembali ke kota dan keluarga asal mereka. Dan inilah yang memaksa Yusuf dan Maria dari Nazaret pergi ke Bethlehem. Tepat 9 bulan usia kandungan Maria. Saudara bisa bayangkan perjalanan 98 km, usia kandungan 9 bulan. Jadi tidak ada pilihan lain, tidak ada pengecualian dan pilihan lain bagi Yusuf maupun bagi Maria yang hamil tua itu. Keduanya harus kembali ke Bethlehem dan menempuh perjalanan sejauh 98-96 km dari Nazaret. Sebuah perjalanan yang cukup jauh selama 6-10 hari dan dengan transportasi yang ada pada saat itu. Sekarang kalau di Palangkaraya pulang pisau cukup 1,5 jam sudah sampai kita. Itu kecepatan 70 rata-rata kita. 70 sampai 80 km per jam. Karena perintah sensus penduduk oleh Kaisar Augustus, maka Yusuf dan Maria dengan terpaksa. Mereka tidak tahu kalau mereka itu akan menggenapi nubuat. Mereka tujuannya hanya melakukan sensus penduduk. Tapi dari sudut pandang Matius, ini adalah suatu penggenapan rencana bahwa Mesias yang dijanjikan itu harus lahir di Bethlehem dari Nazaret. Jadi Allah sebenarnya memakai Kaisar Octavianus dari Roma, yang lebih dikenal dengan sebutan Kaisar Augustus ini, untuk memindahkan Yusuf dan Maria ke tempat yang tepat di Bethlehem pada waktu yang tepat ketika usia kandungan Maria sudah siap untuk bersalin dan melahirkan Yesus. Karena itu dikatakan dalam Alkitab, waktu mereka berada di Bethlehem itu, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tepat setelah mereka selesai mendaftarkan diri dalam sensus itu. Jadi mereka tidak sempat pulang ke Nazaret karena Maria keburu melahirkan. Tempat melahirkannya pun bukan di rumah keluarganya, tapi di satu penginapan, dan penginapan ini dekat dengan kandang ternak. Ya. Jadi disitulah dia melahirkan. Nah sekarang aplikasi dari fakta ini. Apa sih sebenarnya aplikasi dari fakta ini? Pertama, Allah tidak bergantung kepada siapapun untuk menggenapi rencananya. Dia bisa pakai Yusuf dan Maria, dia bisa pakai Kaisar Augustus, dia bisa pakai malaikatnya. Tapi ketika dia berfirman, dia memakai orang-orang yang dipilihnya, ditetapkannya untuk menggenapi rencananya. Dia memilih Yusuf, dia memilih Maria untuk menjadi ayah dari juru selamat yang akan dilahirkan. Dia memilih Maria menjadi ibu seorang perawan yang akan melahirkan. Dan untuk membawa mereka ke Nazaret, dia memakai kaisar yang kejam, Kaisar Augustus, dengan melakukan sebuah sensus. Sehingga dengan terpaksa, tanpa sepengetahuan Yusuf dan Maria, sebenarnya mereka pergi ke Bethlehem itu sedang menggenapi rencana Tuhan. Walaupun tujuan mereka hanya untuk pendaftaran sensus. Tapi dari sudut pandang Tuhan, menurut Matius, ini adalah penggenapan rencana Tuhan. Jadi apakah kita mengetahui atau tidak, Allah tetaplah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Apakah kita mengakui atau tidak bahwa Allah itu berdaulat, tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Rencananya tetap akan jalan karena dia berdaulat. Seringkali kita dengan salah berpikir bahwa Tuhan hanya memakai mereka yang sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Tuhan bahkan bisa memakai orang jahat untuk melakukan kehendaknya yang baik. Tentu saja kita lihat di sini Kaisar Augustus adalah satu kaisar yang paling jahat dan cukup kejam dari semua kaisar. Ia mengumumkan dirinya sebagai dewa atau Theos atau Allah. Namun justru dia yang dipakai Allah untuk memindahkan Yusuf dan Maria
yang adalah orang tua dari Juru Selamat secara jasmani untuk pergi dari Nazaret ke Galilea. Kaisar ini sama sekali tidak paham, dia tidak mengerti bahwa dia sedang melakukan satu sensus yang nantinya akan sangat-sangat krusial sekali untuk Juru Selamat harus lahir di Bethlehem. Kaisar Agustus tidak tahu. Namun Allah bekerja dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya, dan itu harus terlaksana secara efektif. Jadi kehendak Allah itu ada dua, satu kehendak Allah yang efektif dan dua kehendak Allah yang mengizinkan. Kejahatan diizinkan oleh Allah untuk mencapai kehendaknya yang berdaulat. Termasuk Kaisar Agustus memerintah dan melaksanakan sensus. Itu sebabnya terhadap pemimpin-pemimpin kita saat ini, mungkin seburuk apapun dia, kita hanya perlu mendoakan saja. Sebab seorang pemimpin yang bobrok akan dihakimi oleh Allah, tapi itu dipakai Allah sebagai alat untuk menggenapkan rencana Allah. Kita hanya perlu mendoakan mereka. Nah, sekarang yang kedua, aplikasinya bagi kita. Tampaknya Yusuf dan Maria tidak tahu nubuatan Mika. Mereka tidak mengerti bahwa mereka sedang melaksanakan atau menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Mika. Mereka tidak mengerti. Seandainya mereka mengetahui sekalipun, mereka tidak pernah berpikir bahwa nubuat itu akan melibatkan mereka. Tidak pernah terpikir sama sekali. Karena yang melihat itu sebagai penggenapan adalah Rasul Matius, bukan Yusuf maupun bukan Maria. Tapi yang mencatat, menganggap itu sebagai nubuatan, ya, atas ilham Roh Kudus adalah Rasul Matius. Jadi di sini mereka pergi ke Bethlehem semata-mata hanya untuk melakukan sensus penduduk, mendaftarkan diri, bukan untuk meramalkan, menggenapi ramalan Mika. Tapi dari sudut pandang Allah melalui Matius, yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria itu sedang menggenapi rencana Allah. Nah, kadang-kadang kita ini tidak pernah tahu bahwa kita ini sedang menggenapi rencana Allah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ayu mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seorang Kristen yang akan berada di gereja ini. Tapi Tuhan mengirim Andika supaya bisa bertemu dengan Ayu. Ayu kemudian ketemu dengan orang tua Andika, ketemu dengan kami, dan menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang Kristen. Pernahkah terpikir begitu? Itu salah satu cara Tuhan memanggil orang-orang yang dipilih. Itu hanya satu contoh saja. Maka itu Ayu kuat terus di dalam imanmu, pelihara imanmu, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, ibadat yang minggu supaya, karena tidak semua orang yang dipilih, panggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya jumlah orang yang penuh untuk masuk di dalam kerajaan surga. Pernah nggak terpikir Ayu masuk di gereja yang sederhana ini, di daerah yang kumuh ini? Nggak pernah terpikir, betul nggak? Tapi kemudian ketika melakukan kilas balik, kita hanya bisa berkata, ini semua adalah kehendak Tuhan, Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang. Begitulah keadaan Yusuf dan Maria. Mereka tidak pernah mengerti bahwa mereka sedang terlibat di dalam penggenapan rencana Tuhan. Tuhan memilih mereka untuk melakukan menggenapi apa yang diramalkan oleh nabi-nabi pada waktu itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Hal ini juga mengajar kita bahwa kita tidak harus menggenapi rencana kehendak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Dia mampu secara ilahi mengatur keadaan-keadaan kita untuk mengarahkan jalan kita di jalan-jalannya. Dia pasti mampu. Yang harus kita lakukan adalah mencari Dia. Dia akan mengarahkan jalan-jalan kita. Lalu baru slide lagi. Kelahiran Kristus di Bethlehem merupakan penggenapan dari apa yang telah diramalkan sebelumnya. Mika pasal 5 ayat 1 digenapi dalam Matius 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Agar dapat meramalkan masa depan secara akurat, seseorang harus omniscient, mengetahui segala sesuatu, omnipresent, hadir di mana-mana, dan omnipotent, memiliki segala kuasa atau maha kuasa. Dan omni ini hanya dimiliki oleh Allah saja. Peramal sejati harus mengetahui segala sesuatu, harus berada di setiap saat, di semua tempat, dan harus memiliki segala kuasa untuk memastikan bahwa ramalannya digenapi. Allah dalam Alkitab mengajukan tantangan terhadap siapa saja yang hendak menjadi lawan terhadap supremasi kedaulatan atas alam semesta. Dasar dari tantangan adalah bahwa hanya Allah yang benar dan berdaulat yang dapat meramalkan masa depan secara akurat dan menggenapinya. Alkitab memberikan penegasan tentang kemampuan Allah menyingkapkan masa depan dan bagaimana Ia menggenapi
menggenapinya. Di Yesaya pasal 41 dan seterusnya dia berbicara menantang ya, imam-imam dari dewa-dewa lain ya, dan mengatakan tidak ada lain selain aku saja Allah, dan yang lain itu adalah ilah-ilah yang tidak berdalil. Di dalam kitab Yesaya ini. Dan bagi kita mengetahui dan mengakui kedaulatan Allah, bahwa Ia bertindak dan melaksanakan segala sesuatu dengan rencananya dalam kekekalan, menurut hendaknya membawa kita kepada 4 hal. 1. Pemuja dan penyembahan yang semakin dalam bagi Allah. Kita tahu bahwa hidup kita pun diatur oleh Tuhan hari lepas hari. Mazmur pasal 139, kita tidak dapat menjauhi diri kita dari rohnya. Bahkan hari-hari kita telah dihitung jumlah. Dia yang mengaturnya. Nah, pemahaman tentang kedaulatan ini seharusnya membawa kita memuja, menyembahnya semakin dalam lagi. Yang kedua, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Nah, ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita lemah, yang membuat kita tidak berdaya. Tapi ketika kita tahu bahwa ini terjadi semua karena Tuhan yang telah menentukan, maka akhirnya ini mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan yang dapat melakukan yang terbaik. Meneguhkan keyakinan akan kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan yang pada akhirnya memberi kita rasa aman. Dan yang terakhir, memberi kepastian kepada kita bahwa apa yang difirmankannya, khususnya terhadap peristiwa-peristiwa di masa depan yang dinubuatkan lagi dalam Alkitab, akan terlaksana dan digenapi juga. Misalnya tentang kedatangan Yesus, kebangkitan tubuh, pengubahan tubuh, pendirian kerajaan 1000 tahun. Kita yang percaya akan mendapat mahkota. Itu semua akan digenapi. Karena ramalan-ramalan yang terdahulu telah digenapi, maka ramalan-ramalan tentang masa depan yang belum digenapi pasti akan digenapi. Termasuk janji Tuhan, aku menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Itu adalah janji Tuhan dalam bentuk suatu ramalan bahwa kita suatu saat akan bersama-sama dengan Dia. Ini ramalan-ramalan Alkitab yang benar-benar Yesus membuktikan bahwa itu Allah itu benar karena Dia berdaulat, Maha Kuasa. Dan yang kedua, Alkitab dapat dipercaya karena Alkitab berasal dari Allah yang benar dan berdaulat. Jadi percayalah kepada Allah, bacalah Alkitabnya, dan kita miliki hari ini. Ya. Karena Alkitab itu adalah firman dari Allah yang berdaulat. Percaya kepada firman-Nya berarti percaya kepada Allah. Taat kepada firman-Nya berarti taat kepada Allah. Dan ingat, apa yang diramalkan untuk masa depan di dalam Alkitab akan digenapi olehnya. Jadi ini membawa kita semakin dalam memuja Dia, membawa kita untuk memberi diri kita dalam rasa aman di dalam Allah saja, membawa kita semakin mengagungkan, meninggikannya, dan memuja-muja Dia bahwa Dia berdaulat dan melakukan segala sesuatu secara tepat dan akurat. Ini yang bisa saya bagikan nanti, Tuhan memberkati. Dan dalam ibadah yang terakhir ini, saya akan mendoakan Bapak Ibu dan saudara. You alone, something happening in my